Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang video digital konten kedua. Di sini kami beranggotakan ada Lydia Putri, Muhammad Apriansyah, Evan Agustin, Dia Hafiz, saya sendiri Siti Aisyah, dan Indah Juwairiyah. Untuk itu saya persilakan kepada rekan saya untuk mempresentasikan hasilnya. Baik, terima kasih moderator yang telah memberi kesempatan. Sesi pertama saya akan membahas tentang teori konflik dulu secara umum. Jadi teori konflik itu pengertiannya adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori konflik memiliki akar tradisi dari Marxian. Teori konflik melihat relasi sosial dalam sebuah sistem sosial sebagai pertentangan kepentingan. Masing-masing kelompok atau kelas memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan ini ada karena beberapa sebab. Sebab yang pertama, manusia memiliki pandangan subjektif terhadap dunia. Kedua, hubungan sosial adalah hubungan yang saling mempengaruhi atau orang mempunyai efek pengaruh terhadap orang lain. Yang ketiga, efek pengaruh tersebut merupakan potensi konflik interpersonal. Dengan demikian, stratifikasi sosial berisi relasi yang sifatnya konfliktual. Berikut ada asumsi dasar teori konflik menurut tokoh dari sosiologi klasik, yaitu Karl Marx dan Max Weber. Yang pertama, Karl Marx dulu. Menurut Karl Marx, teori konflik adalah kenyataan sosial yang bisa ditemukan di mana-mana. Tetapi konflik yang menonjol adalah konflik yang disebabkan cara produksi barang-barang materi yang melibatkan dua kelompok, yaitu kaum kapitalis dan kaum buruh. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa sih maksud dari Karl Marx yang mengatakan bahwa produksi itu bisa disebabkan oleh konflik itu disebabkan oleh produksi. Jadi, pada zaman dahulu, waktu zaman kaum kapitalis dan kaum buruh, kaum kapitalis yang mana yang merupakan kaum pemilik modal, itu memiliki sebuah pabrik yang mempekerjakan kaum buruh. Jadi, penghasilan dari kaum kapitalis dan kaum buruh sama-sama ada pada pabrik tersebut. Jadi hanya ada satu sumber. Nah, di mana konfliknya? Konfliknya adalah ketika kaum kapitalis ingin mendapatkan keuntungan lebih, maka mau tidak mau harus memangkas upah atau gaji dari kaum buruh. Nah, begitu juga dengan kaum buruh. Apabila kaum buruh menuntut gaji yang lebih atau pendapatan yang lebih, maka kaum kapitalis atau pemilik modal harus rela mendapat keuntungan yang lebih sedikit. Nah, itulah konflik yang disebabkan dari cara produksi menurut Karl Marx. Kemudian, produksi barang-barang material tersebut mengakibatkan alienasi atau kelompok-kelompok kecil dan konflik sosial. Jadi, inti dari teori konflik Karl Marx adalah perbedaan kelas borjuis dan proletar itu akan menimbulkan aliansi. Untuk itu, Marx ingin menciptakan masyarakat tanpa kelas agar tidak terjadi konflik. Karl Marx memandang bahwa konflik lahir dengan beberapa konsepsi, yakni konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan, dan negara di mana konsepsi-konsepsi tersebut saling berkesinambungan satu sama lain. Berikutnya, saya akan serahkan kepada rekan saya selanjutnya. Selanjutnya ada asumsi dasar teori konflik menurut tokoh klasik yaitu Karl Marx dan Max Weber. Menurut Max Weber, teori konflik adalah munculnya perbedaan di tengah masyarakat dengan berbagai macam pemicunya, misalnya seperti ada ketidaksamaan kepentingan, perubahan sosial yang terlampau cepat sehingga mengakibatkan perbedaan pemikiran antara individu lainnya. Contoh sederhananya misalnya seperti karena pesatnya perubahan sosial yang sekaligus perkembangan globalisasi yang pesat,
memudahkan setiap masyarakat untuk mengakses internet di mana saja dan kapan saja. Saat ini internet sangat mudah ditemui dimanapun dan media sosial sangat cepat penyampaian beritanya. Hal ini dapat memicu konflik seperti berkembangnya judi online di setiap kalangan, bahkan pelajar sekalipun. Next, Diof. Selanjutnya, teori yang disampaikan oleh Max Weber ini tidak membahas teori konflik secara spesifik. Weber berusaha melakukan analisa kaitan gerakan sosial dengan konflik. Baginya, gerakan sosial bisa memunculkan konflik, misalnya seperti yang dialami masyarakat pada masa Revolusi Prancis. Peletak teori konflik yang terkenal bukan hanya Max Weber, masih ada Karl Marx dan Georg Simmel yang mengemukakan teori konfliknya masing-masing. Bahkan antara teorinya juga berkonflik karena perbedaan pandangan seperti pada pemikiran Karl Marx dan Max Weber. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Indah. Perubahan sosial. Perubahan sosial adalah hal yang tidak bisa dihindarkan dari kehidupan bermasyarakat, karena manusia merupakan makhluk sosial, berbudi, dan selalu merasa tidak puas. Perubahan dalam bermasyarakat akan terus terjadi. Meski demikian, kadang ditemukan pula masyarakat statis yang perubahan di lingkungannya berjalan lebih lambat. Dalam kajian sosiologi, perubahan sosial dipahami sebagai perubahan kehidupan masyarakat yang berlangsung tanpa henti. Ini akan terjadi sepanjang masa. Hakikat perubahan ini adalah keinginan setiap orang untuk selalu berubah agar keadaan menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan. Perubahan sosial menurut Karl Marx, tokoh klasik Karl Marx dan Max Weber. Perubahan sosial menurut Karl Marx, Marx berpendapat bahwa perubahan sosial tercipta akibat adanya pertentangan antar kelas atau konflik. Dalam contoh yang diberikan dalam bukunya Das Kapital, Marx melihat konflik antara dua kelas sosial, yaitu kaum borjuis dan kaum proletar. Perubahan sosial menurut Max Weber yaitu pada dasarnya melihat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat adalah akibat dari pergeseran nilai yang dijadikan orientasi kehidupan masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Contoh kasus konflik yang mengakibatkan perubahan sosial menurut Karl Marx. Menurut pandangan Karl Marx, konflik secara sederhana merupakan ketidaksesuaian harapan dengan kenyataan. Menurut Karl Marx yang merupakan tokoh sosiologi klasik yang sedikit banyak membahas teori konflik mengatakan bahwa perubahan sosial dapat terjadi karena adanya konflik di masyarakat. Dalam hal ini, contoh kasus yang terjadi di sekitar kita, konflik yang mengakibatkan perubahan sosial adalah pandemi atau wabah penyakit menular yang memaksa setiap manusia harus mengalami perubahan sosial seperti pada aspek pendidikan yang semulanya kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara langsung tatap muka, sekarang berubah menjadi pembelajaran jarak jauh alias daring. Next. Yang mana setiap aktor di dalamnya seperti mahasiswa, siswa, guru, dan dosen harus memulai kebiasaan baru ini. Hal ini termasuk ketahui dalam adanya pandemi COVID-19, sekolah maupun kampus mereka belajar dengan tatap muka atau biasa yang sering kita bilang offline. Namun menurut adanya pandemi COVID-19 sekarang ini mahasiswa, dosen maupun siswa belajar via online, yaitu salah satunya dengan menggunakan Zoom, via grup, dan lain-lain, di mana proses pembelajaran ini tidak langsung tatap muka. Evan, baca, silakan dilanjutkan.
Selanjutnya, pada teori konflik dari pandangan Karl Marx tersebut memiliki kaitan mengenai permasalahan pada pendidikan, yang dimana di masa COVID-19 ini ialah yang dimana pada masa itu semua aktivitas pendidikan baik dari dasar hingga ke jenjang perguruan tinggi yang semulanya belajar tatap muka, kini semuanya diharuskan proses belajar mengajar melalui via online. Daring tersebut harus dibebankan dengan biaya pengeluaran yang cukup besar untuk penyediaan paket internet dalam aktivitas daring tersebut, yang dimana masih banyak kebutuhan dan keinginan dalam memenuhi kebutuhan keluarga dalam hal pengeluaran yang menjadi membengkak karena dalam penyediaan paket internet memiliki biaya yang sangat besar agar dapat berjalan. Mahasiswa, guru, dan dosen terpaksa membeli paket internet yang berujung berdampak pada meningkatnya pengeluaran keluarga menjadi besar. Namun kemasukan keluarga terhambat dikarenakan adanya pembatasan, pelarangan, dan pembatasan jam keluar rumah dengan alasan penyebaran penyakit COVID-19 tersebut. Next. Kasus konflik yang mengakibatkan perubahan sosial menurut pandangan Max Weber. Konflik ini, pola hidup dan kebiasaan masyarakat berubah dari kondisi berubah 180 derajat. Dalam hal tersebut, pemerintah melakukan perubahan dalam segala aspek kehidupan. Terlihat dari kasus diantaranya bahwa Weber memandang terjadinya ketidaksamaan dengan kepentingan masyarakat yang menimbulkan perbedaan pada setiap individu maupun kelompok sehingga menjadi konflik dengan adanya perubahan yang begitu cepat untuk diterima masyarakat. Melihat contoh kasus adanya peraturan pemerintahan terhadap proses belajar daring menimbulkan banyak pertentangan, yang dimana Max Weber memandang perubahan sosial dengan cara berpikirnya untuk merubah dari yang irasional menuju rasional yang menyebabkan adanya perubahan. Adanya peraturan daring merupakan perubahan yang begitu cepat sehingga menimbulkan banyaknya pertentangan antara individu dan masyarakat, yang mana masyarakat harus mempersiapkan anak-anak mereka untuk peka terhadap smartphone dalam penguasaan gawai di masa pandemi dan kebutuhan belajar. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan dari teman-teman saya bahwa perubahan itu akan terjadi terus-menerus selama masyarakat masih berpikir. Karena keadaan yang membuat masyarakat berpikir untuk terus memperbaiki taraf kehidupannya menjadi lebih baik dan menyesuaikan diri dengan kondisinya. Perubahan yang melibatkan banyak orang dan pengaruh struktur serta tatanan masyarakat biasa disebut dengan perubahan sosial. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, bahwa perubahan sosial itu senantiasa mampu mempengaruhi struktur atau tatanan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan yang mempengaruhi struktur masyarakat adalah perubahan yang menyangkut nilai-nilai sosial, norma, pola perilaku, organisasi, susunan lembaga masyarakat, dan lapisan-lapisan dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Jika salah satu dari banyak aspek tersebut mengalami perubahan, maka perubahan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai perubahan sosial, mulai dari strukturalisme hingga konflik. Perubahan sosial yang terjadi secara struktural atau terencana dan terstruktur berarti perubahan yang dilihat dari perspektif strukturalisme, sedangkan perspektif konflik menganggap bahwa perubahan sosial selalu terjadi karena adanya konflik di dalam suatu masyarakat. Bahkan konflik mampu mengantarkan masyarakat kepada perubahan yang bersifat menyeluruh. Tanpa terjadi konflik, tidak akan ada transformasi sosial yang bersifat menyeluruh.
Baiklah, sekian itu presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada terjadi kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.